Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Ronaldo Rizky Dermawan dengan NPM 2053025001. Baik, di video kali ini saya akan menyelesaikan tugas ujian akhir praktikum mata kuliah basis data. Di ketentuan yang pertama, pada poin 1 diminta untuk menunjukkan bukti screenshot beserta nama database sesuai nama depan. Berikut adalah bukti screenshot dari database yang telah saya buat dengan menggunakan dua DBMS. Yang pertama yaitu CMD dengan DBMS MySQL. Kemudian yang kedua ada DBMS Microsoft Access. Selanjutnya, pada soal diminta untuk menjelaskan cara mengisi tabel serta membuat relasi antar tabel. Oke, saya akan coba yang pertama menggunakan DBMS MySQL. Di sini saya sudah berada di directory MySQL. Langsung saja masuk ke dalam database dengan menggunakan perintah MySQL -u root kemudian -p lalu enter. Use DB Ronaldo. Di sini saya menggunakan database Ronaldo. Kemudian saya akan melihat isi tabel yang ada pada database DB Ronaldo menggunakan perintah show table. Nah, sudah ada dua tabel, yaitu tabel identitas dan tabel provinsi. Selanjutnya saya akan melihat struktur tabel dari kedua tabel tersebut. Yang pertama dash tabel identitas, kemudian yang kedua dash tabel provinsi. Oke, di sini sudah. Kemudian untuk cara bagaimana menginsertkan atau memasukkan data ke dalam tabel, yaitu kita bisa menggunakan perintah insert into. Tapi sebelum kita memasukkan data ke dalam tabel, di sini saya akan menunjukkan isi data yang sudah saya tambahkan sebelumnya ke dalam tabel identitas maupun tabel provinsi. Yang pertama di tabel identitas, menggunakan perintah select from tabel identitas untuk melihat keseluruhan data pada tabel identitas. Ya, di sini saya akan coba menambahkan satu data pada tabel identitas dan tabel provinsi. Oke, di sini sudah ada ya. Saya akan coba menambahkan data di tabel provinsi terlebih dahulu. Menggunakan perintah insert into, kemudian nama tabelnya, tabel provinsi, kemudian value. Yang pertama itu ada ID provinsi. Yang kedua ada nama provinsinya, sini Jawa Timur misal. Kemudian nama kota dari provinsi tersebut, Surabaya. Oke, jika sudah seperti ini kita tutup menggunakan tutup kurung dan titik koma. Enter. Di sini muncul keterangan query OK. Kita lihat apakah data yang sudah diinsertkan menggunakan query insert sudah masuk ke dalam database. Select from tabel provinsi. Ya, di sini datanya sudah berhasil ditambahkan. Selanjutnya saya akan menambahkan satu data di tabel identitas. Select insert ya, insert into tabel identitas. Oke, value. Kemudian yang pertama kita mengisikan ID identitas. Yang kedua kita isikan nama, misal di sini Ujang Marijang. Setelah itu ada gender dengan dua opsi, yaitu M atau F. M mendefinisikan male atau laki-laki, kemudian F
mendefinisikan female atau perempuan. Oke, place misal Gading Rejo. Kemudian ada tanggal lahirnya, address, dan ID provinsi. Oke, provinsi Lampung misal ID 1. Yang terakhir ada about. Misal saya adalah seorang editor video. Oke, tutup, titik, koma, enter. Kemudian saya akan lihat apakah datanya sudah berhasil ditambahkan. Oke, di sini sudah berhasil ditambahkan. Selanjutnya kita diminta untuk membuat sebuah relasi antara kedua tabel tersebut. Pertama saya akan coba mendeskripsikan ulang dari tabel identitas, kemudian tabel provinsi. Oke, di sini bisa kita lihat pada tabel provinsi itu terdapat field ID provinsi. Kemudian pada tabel identitas juga terdapat field ID provinsi. Nah, yang membedakan pada tabel provinsi, field ID provinsi ini berperan sebagai primary key. Sedangkan pada tabel identitas, field ID provinsi ini berperan sebagai foreign key atau sebagai kunci tamu, yang mana fungsi dari kunci tamu itu menghubungkan antara kedua tabel tersebut. Untuk membuat relasinya, kita bisa menggunakan perintah alter table, kemudian nama tabelnya, tabel identitas, enter, kemudian add foreign key. Kita masukkan nama field dari foreign key-nya. Di sini ada ID provinsi, kemudian reference, tabel rujukannya yaitu berasal dari tabel provinsi dari field provinsi. Tabel provinsi pada ID provinsi. Jika sudah enter, kemudian on update cascade, on delete cascade, titik koma. Oke ya. Di sini bisa kita perhatikan. Saya akan coba mendeskripsikan ulang pada tabel identitas dan bisa dilihat perbedaannya. Oke, di sini ya. Sebelum kita membuat relasi, pada ID provinsi itu tidak terdapat keterangan apapun di kolom K. Sedangkan setelah kita membuat sebuah relasi, maka akan muncul sebuah keterangan mul pada kolom K. Oke, selanjutnya saya akan berpindah ke DBMS Microsoft Access terkait bagaimana cara penggunaan mengisi data dan membuat relasi pada DBMS Microsoft Access. Oke, di sini saya sudah berada di Microsoft Access dan terdapat dua tabel, identitas dan tabel provinsi. Tabel yang pertama saya akan isi adalah tabel provinsi. Kita menambahkan sebuah record baru dengan cara melakukan klik pada sebuah sel yang berada di paling bawah. Di sini saya tambahkan dengan ID 5. Kemudian untuk nama provinsinya itu misal Sumatera Utara. Untuk kotanya Medan. Oke, kemudian klik kanan pada tabel provinsi, save. Kita berpindah ke tabel identitas. Saya akan menambahkan satu data baru. Kemudian nama, gender, di sini ada male. Kemudian place-nya itu misalkan di Siantar. Tanggal lahir,
ID provinsinya saya ingin membuat data tersebut berasal dari Provinsi Medan, Provinsi Sumatera Utara maksud saya, dengan ID 5. Kemudian about, saya adalah seorang mahasiswa. Oke, jika sudah, kita save. Kemudian untuk membuat sebuah relasi pada kedua tabel tersebut, kita bisa berpindah ke tab table, kemudian relationship. Nah, kita tambahkan kedua tabel tersebut seperti ini. Jika sudah seperti ini, kita harus berhati-hati dalam melakukan pembuatan foreign key ya. Di sini ada ID. Oke, di sini salah ya. Oke, saya rename terlebih dahulu. View, design view, ID provinsi ya. ID provinsi. Ke relationship. Nah, di sini kita drag saja dari primary key yang ada di tabel provinsi dan arahkan ke tabel identitas ID provinsi sebagai foreign key. Jika sudah seperti ini, kita centang enforce, case key centang dan delete centang. Oke, create. Nah, di sini muncul keterangan error ya. Kenapa error? Karena kita belum menutup masing-masing dari tabel tersebut. Kita tutup terlebih dahulu. Di sini tabel masih berstatus aktif. Oke, kita close, kemudian kita close. Kita ulangi lagi cara yang tadi. Oke, seperti ini ya. Kemudian kita create. Nah, sudah jadi. Di sini muncul keterangan bahwasannya relationship-nya itu many to one, banyak ke satu. Oke, kita lihat pada tabel identitas. Nah, di sini sudah ya, relationship menggunakan ID provinsi. Nah, kita lihat di tabel provinsi. Kita bisa melihat pada Provinsi Lampung itu ada berapa banyak orang, ada berapa orang yang tinggal di Provinsi Lampung. Nah, di sini muncul ID identitas, nama, kemudian gender. Nah, ID identitas sampai ke about ini adalah sebuah field yang berasal dari tabel identitas, tapi kita bisa melihatnya di tabel provinsi. Itulah guna dari relationship pada database. Selanjutnya kita diminta untuk menjelaskan mengenai perbedaan, menjelaskan apa itu Microsoft Access dan perbedaan menggunakan CMD dengan Microsoft Access, serta kendala yang sering dihadapi kedua pengguna. Microsoft Access itu adalah sebuah DBMS atau Database Management System yang dikembangkan oleh Microsoft, dan Microsoft Access ini hanya berlaku pada sistem operasi Windows. Untuk perbedaan antara CMD MySQL dengan Microsoft Access, untuk Microsoft Access itu dalam pengoperasiannya kita menggunakan basis GUI atau Graphical User Interface, sedangkan untuk CMD itu menggunakan basis CLI atau Command Line Interface, atau bisa disebut sebuah sistem yang isinya hanya teks hitam putih. Selanjutnya untuk kendala yang dihadapi untuk penggunaan di CMD, kendala yang sering saya temui yaitu ketika kita kurang atau lupa memasukkan sebuah karakter seperti titik koma ataupun tanda kurung, itu query yang sudah kita buat tidak akan berjalan, akan muncul status error. Nah, dengan kata lain kita harus mengulangi query tersebut dengan sintaks yang benar. Selanjutnya pada Microsoft Access, kendala yang sering saya temui yaitu tools-tools pada Microsoft Access ini masih cukup membingungkan serta kurang user friendly. Oke, mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.